Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Irma Sofiani, spesialis konservasi gigi. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan berangkaian dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar terkait diagnosis pulpa dan periapikal. Dan pada pertemuan kali ini kita akan coba belajar bagaimana cara menegakkan diagnosis berdasarkan pemeriksaan subjektif, objektif, dan pemeriksaan penunjang berdasarkan American Association of Endodontics. Sebelum kita belajar tentang kasus-kasus klinis, kita akan memahami dulu bahwa penamaan kasus atau diagnosis menurut American Association of Endodontics boleh lebih dari satu atau boleh lebih dari dua. Jadi tergantung dari kondisi klinis yang kita jumpai saat kita melakukan pemeriksaan. Kita akan coba belajar terkait dengan kasus yang pertama. Di sini kita jumpai bahwa seorang perempuan 26 tahun datang dengan keluhan giginya mengalami hipersensitivitas terhadap dingin dan manis beberapa bulan yang lalu, namun sekarang gejala itu sudah hilang. Kemudian dari pemeriksaan klinis dijumpai bahwa terdapat tumpatan amalgam yang cukup besar, di mana pemeriksaan perkusinya adalah positif, kemudian uji termal atau pap tesnya dengan termal dingin adalah negatif. Kemudian dari gambaran radiograf atau pemeriksaan penunjang terlihat bahwa terdapat area radiopak di sekitar apikal akar gigi yang difus. Kira-kira apakah diagnosis pada kasus? Kalau kita melihat dari pembelajaran yang sebelumnya dari diagnosis pulpa dan periapikal, yang pertama kita lihat adalah dari status pulpanya atau diagnosis pulpanya bisa dilihat di sini. Walaupun dalam keluhan tadi pasien menyampaikan ada sensitivitas atau rasa ngilu atau saat minum dingin atau terkena manis, namun keluhan itu sudah tidak ada lagi, sehingga yang kita lihat adalah dilihat dari tes vitalitas atau uji termal di sini mengatakan negatif. Berarti status pulpa atau diagnosis pulpa yang bisa kita tuliskan di sini adalah pulpa nekrosis atau nekrosis pulpa. Namun belum selesai karena di sini ada gambaran-gambaran yang lain yang perlu kita pahami dalam menegakkan diagnosis, yaitu di sini ada perkusi positif, artinya berarti ada suatu kondisi periodontitis yang sifatnya asimptomatik, yang sifatnya simptomatik, sehingga diagnosisnya adalah nekrosis pulpa, kemudian koma, periodontitis apikalis simptomatik, dan ditambah satu lagi ada gambaran radiograf yang mengatakan ada area radiopak di daerah apikal yang difus. Ini merupakan tanda dan gejala diagnosis periapikal, yaitu condensing osteitis. Jadi pada kasus ini diagnosisnya adalah pulpa nekrosis atau nekrosis pulpa dengan periodontitis apikalis simptomatik karena ada kondisi perkusi yang positif dan disertai dengan condensing osteitis karena ada gambaran radiopak pada akar gigi. Kemudian kita berlanjut ke kasus berikutnya, yaitu kasus yang kedua. Bisa kita dilihat di sini, ditemukan bahwa seorang perempuan 26 tahun datang dengan keluhan gigi geraham atas kanannya sakit saat minum dingin dan panas, dan sekarang merasakan sakit spontan. Kemudian pada pemeriksaan klinisnya ditemukan bahwa di gigi 17 terdapat mahkota jaket logam, di mana perkusi dan palpasinya normal, namun tes termal dinginnya dengan kloretil positif bertahan hingga 12 detik setelah stimulus dihilangkan. Kemudian dari gambaran radiograf pada gigi 17 tidak ada kelainan. Kemudian diagnosis pada gigi 17, karena ini ada dua gigi yang nampak di gambaran radiograf, diagnosis pada gigi 17 adalah karena dia mengalami giginya masih positif atau vitalitas giginya masih ada, sehingga diagnosis pulpanya adalah pulpitis irreversible symptomatic atau symptomatic irreversible pulpitis, di mana pada periapikalnya normal, dari gambaran radiografnya tidak ada kelainan, sehingga diagnosisnya pada gigi 17 adalah pulpitis irreversible symptomatic dengan normal periapikal atau normal apikal. Kemudian yang berikutnya, pada gigi 15 dijumpai juga terdapat karies sekunder pada bagian distal, di mana sensitivitas terhadap rangsang dingin bertahan selama 8 detik dan tes perkusinya adalah positif.
Berarti di sini ada peradangan atau itis pada jaringan periodontalnya, sehingga bisa mendiagnosis pada kasus ini adalah pulpitis irreversible simptomatik disertai dengan periodontitis apicalis simptomatik. Ya, ini adalah yang berbeda antara gigi 17 dan 15, karena di dalam 17 gambaran radiografnya normal, sedangkan pada 15 ada pelebaran ligamen dan ada rasa sakit pada saat dilakukan perkusi. Kemudian kita belajar ke kasus berikutnya, yaitu kasus yang ketiga, di mana kasus yang ketiga ini dijumpai seorang laki-laki berusia 27 tahun mengeluhkan gigi belakang kiri atas ngilu saat minum dingin dan makan manis hanya beberapa detik. Kalau kita melihat dari pemeriksaan subjektif pasien yang mengeluhkan adanya rasa ngilu saat minum dingin dan makan manis hanya beberapa detik, kita bisa mengarahkan bahwa kemungkinan besar larinya adalah ke pulpitis reversible. Tapi belum selesai, masih kita harus lihat dari pemeriksaan klinis gigi tersebut. Dari pemeriksaan klinis gigi 26 terdapat karies sekunder pada bagian mesial dan mesio-oklusal. Kita dilihat dari gambaran ronsen bahwa di situ terlihat adanya radiolusensi, di mana tes dingin sangat hipersensitif dan tidak ada kelainan pada periapikal. Sehingga pada diagnosis pada kasus gigi ketiga ini, pada gigi 26, yaitu bisa didiagnosis adalah pulpitis reversible karena tadi ada keluhan ngilu saat minum dingin hanya beberapa detik. Kemudian periapikalnya karena tidak ada kelainan, sehingga pulpitis reversible dengan apikal normal atau periapikal normal. Yang berikutnya adalah kasus yang keempat. Di sini kita bisa lihat bahwa pada kasus gigi incisivus sentralis bawah bisa dilihat bahwa seorang perempuan 25 tahun datang dengan keluhan gigi depan bawahnya berubah warna karena ada riwayat trauma 10 tahun yang lalu. Kemudian dari pemeriksaan klinis gigi 42 terdapat fraktur mahkota horizontal. Jadi mahkotanya fraktur secara klinis, secara horizontal, namun tidak terbuka pulpanya, hanya sampai kedalaman dentin. Namun setelah dilakukan pemeriksaan objektif atau pemeriksaan klinis, ditemui bahwa perkusi dan palpasinya negatif, sedangkan tes vitalitasnya menunjukkan tidak merespon atau negatif. Ini menandakan bahwa terjadi proses kematian pulpa. Kita ingat lagi pelajaran yang sebelumnya bahwa kematian pulpa itu mengarah ke status pulpa, yaitu nekrosis pulpa. Namun belum selesai, kita tetap harus melihat gambaran yang berikutnya karena di sini ada pemeriksaan penunjang atau gambaran radiograf, di mana di sini terlihat terdapat area radiolusen pada apikal gigi 42. Sehingga diagnosis pada kasus ini adalah nekrosis pulpa disertai dengan periodontitis apikalis asimptomatik karena pasien tidak ada keluhan, hanya dari gambaran radiograf menunjukkan adanya suatu lesi periapikal. Sehingga rencana perawatan pada kasus 4 ini, pada gigi 42 ini adalah kita lakukan perawatan saluran akar dan bisa juga dilakukan bleaching atau pemutihan gigi karena ada diskolorasi dan bisa dilakukan restorasi permanen. Kita lanjutkan di kasus yang kelima. Nah, kita jumpai pada gigi 36. Di sini terlihat bahwa pada pasien 23 tahun datang dengan keluhan gigi geraham bawah kirinya terdapat mahkota, namun sering muncul benjolan pada gusinya di dekat mahkota tersebut. Dari pemeriksaan klinis, gigi 36 terdapat mahkota jaket dengan karies pada margin distal dan juga terdapat fistula pada bagian midfacial, di mana perkusi dan palpasinya sedikit berbeda dibandingkan dengan gigi yang normal dan vitalitas tesnya adalah negatif. Kemudian dari gambaran radiograf terdapat area radiolusen yang luas pada sekitar mesial dan distal dengan keterlibatan furkasi. Kalau kita melihat dari kondisi klinis ini, kemungkinan diagnosis pada kasus gigi 36 ini yaitu yang pertama, secara status pulpanya karena vitalitasnya negatif berarti mengalami nekrosis pulpa. Kemudian kita lihat dari adanya sinus tract ya,
Kemudian adanya radiolusensi, itu adalah tanda dari abses apikalis yang sifatnya kronis, sehingga diagnosis pada gigi 36 adalah pulpa nekrosis disertai dengan abses apikalis kronis atau abses periapikal kronis. Sehingga rencana perawatan yang harus dilakukan adalah tentunya melakukan perawatan saluran akar dengan melakukan pelepasan mahkota jaketnya terlebih dahulu, kemudian kita lakukan perawatan saluran akar dan pembuatan mahkota jaket yang baru. Kita ke kasus berikutnya, yaitu kasus 6. Ya, kita lihat sesama di sini di kasus 6, kita lihat dari riwayat pasien bahwa pasien ini adalah pasien laki-laki berusia 30 tahun, datang dengan keluhan gigi geraham kiri atasnya sakit dan nyeri saat menggigit ya, selama 3 bulan terakhir. Kemudian gigi tersebut pernah dilakukan perawatan saluran akar 10 tahun yang lalu. Kemudian dari pemeriksaan klinis yang kita jumpai, di sini bisa terlihat bahwa gigi 26 terdapat mahkota jaket penuh, kemudian perkusi positif, kemudian tes termal dinginnya adalah negatif. Kemudian dari gambaran radiograf terdapat area radiopak pada saluran akar berupa material endodontik dan juga terdapat area radiolusen pada ketiga akar gigi. Nah, ini agak cukup complicated untuk mendiagnosisnya karena kita harus melihat hati-hati. Di sini ada gigi dengan pasca perawatan. Berarti kita diagnosis pada kasus 6 tentunya karena sudah dilakukan perawatan saluran akar dan sudah ada material endodontiknya, maka ada diagnosisnya adalah previously treated. Kemudian karena ada perkusi positif, berarti ada periodontitis apikalis simptomatik. Sehingga pada kasus ini diagnosisnya adalah previously treated symptomatic apical periodontitis dan rencana perawatannya tentunya dilakukan retreatment dan restorasi permanen. Kemudian kasus yang terakhir yaitu kasus 7, di mana kasus 7 ini terjadi pada gigi incisivus lateralis atas atau gigi 22. Pasien berusia 27 tahun datang dengan keluhan hanya ingin rutin cek giginya, kemudian setelah dilihat pada kondisi klinisnya ternyata terdapat kavitas pada bagian mesial dengan kedalaman dentin, kemudian perkusi palpasi negatif tapi tes termalnya adalah negatif juga atau giginya mengalami nekrosis. Sehingga dari gambaran radiograf juga nampak bahwa adanya area radiolusen pada apikal gigi. Sehingga pada kasus 7 ini diagnosisnya adalah diagnosis pulpanya yaitu pulpa nekrosis dan diagnosis periapikalnya adalah periodontitis apikalis asimptomatik. Sehingga rencana perawatan pada kasus tentunya adalah dilakukan perawatan saluran akar dan restorasi akhir, yaitu restorasi permanen. Demikian kita belajar tentang kasus, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.